1. Alasan penggunaan media pembelajaran. Media sebagai bagian dari sistem. 2. Nilai praktis dari media pembelajaran. Alasan penggunaan media pembelajaran. Media sebagai bagian dari sistem. Salah satu alasan mengapa media pembelajaran diperlukan dalam proses pembelajaran adalah karena keterlibatan kita sebagai manusia untuk mampu melihat dan mendengar, bahkan merasakan segala sesuatu yang kita pelajari. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. Pengertian lebih jauh tentang media adalah suatu yang membawa informasi dari sumber untuk diteruskan kepada penerima. Media pembelajaran diartikan sebagai suatu alat atau bahan yang mengandung informasi atau pesan pembelajaran. Jadi penggunaan media di sini ditunjukkan untuk memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran. Pernyataan Burner dalam Helnik 1996 juga menyatakan bahwa pembelajaran sebaiknya dimulai dari pengalaman nyata dan dialami langsung oleh anak. Meningkat pada penggunaan gambar visual dan baru menggunakan unsur-unsur abstrak, simbolis, kata-kata, tulisan dalam bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan menurut Arif Sadiman, terdapat beberapa alasan orang memilih media pembelajaran, yaitu demonstration. Media dapat digunakan untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Media berfungsi sebagai alat peraga pembelajaran. Familiarity, karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut dan merasa sesuai menguasai. Clarity, ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Active learning, guru dapat membuat siswa berperan aktif baik secara fisik, mental, maupun emosional. Ada dua alasan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar, yaitu yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri, antara lain 1. Pengajar lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik, lebih konkret dan nyata. 3. Metode pengajaran akan bervariasi. 4. Siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Irfan. Alasan kedua, yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak. Dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sebab dengan adanya media pengajaran, hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Itulah beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Jadi, seorang guru sebagai pengguna harus dapat memilih media yang tepat dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Nilai praktis dari media pembelajaran. Pengertian nilai berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Nilai adalah taksiran, sifat-sifat atau hal-hal yang penting yang dianggap penting atau yang berguna bagi kemanusiaan yang dapat mendorong manusia mencapai tujuannya. KBBI edisi kedua halaman 690. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar juga mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. 1. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman siswa. Pengalaman masing-masing individu yang beragam karena kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan macam pengalaman yang dimiliki mereka. Misalnya, 2 orang anak yang hidup di 2 lingkungan yang berada akan mempunyai pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini, media dapat mengatasi perbedaan tersebut. Yang kedua, media dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Banyaknya hal yang sukar untuk dialami secara langsung oleh siswa atau mahasiswa di dalam kelas, seperti objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Gerakan-gerakan yang diamati terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka dengan melalui media akan dapat diatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Yang ketiga, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat diajak berkomunikasi dengan siswa atau mahasiswa. Nilai praktis dari beberapa media. Papan tulis.
Papan tulis adalah salah satu media yang banyak digunakan di sekolah-sekolah. Biasanya papan tulis dibuat dari bahan kayu, walaupun ada sebagian yang dibuat dari bahan slate atau batu tulis. Akan tetapi, yang dari bahan slate ini biayanya mahal dan sangat sukar memperoleh setnya. Sehingga papan dari bahan slate ini sangat jarang sekali digunakan. Bentuk dan model papan tulis biasanya segi 4 atau persegi panjang dengan tiang penyangga. Nilai praktis yang terdapat pada papan tulis mahal dan sangat sukar memperoleh setnya. Sehingga papan dari bahan slate ini sangat jarang sekali digunakan. Bentuk dan model papan tulis biasanya segi 4 atau persegi panjang dengan tiang penyangga. Nilai praktis yang terdapat pada papan tulis diantaranya: yang pertama, biasanya sudah disediakan di dalam kelas. Yang kedua, penyajian pelajaran dapat dilakukan dengan jelas selangkah demi selangkah secara sistematis. Yang ketiga, apabila terdapat kesalahan, maka guru akan dengan cepat dapat memperbaikinya. Gambar. Di antara media pembelajaran yang juga paling sering dipakai adalah gambar. Karena gambar adalah bahasa umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Arif Sadiman 2008. Bentuk gambar bisa berupa foto, grafik, kartun, karikatur, poster, card, dan lain-lain. Tergantung situasi dan kondisi, siswa juga keperluan dan pembelajaran. Nilai-nilai praktis dalam media gambar diantaranya adalah ada 3. Yang pertama, gambar bersifat konkret. Yang kedua, gambar bisa mengatasi batas ruang dan waktu. Yang ketiga, gambar mengatasi kekurangan daya mampu panca indera manusia. TV, VCD, atau audiovisual. Menurut Omar Khamalik 1985.2.134, televisi adalah perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup, yang meliputi gambar dan suara. Dalam hal ini, televisi sama dengan film, bisa dilihat dan juga bisa didengar. Biasanya, bentuk dari televisi berbentuk segi 4 atau kubus dengan ukuran dan model yang semakin beraneka ragam, yang dapat menampilkan gambar dan suara sekaligus. Sehingga, tidak heran jika kemudian CV atau VCD juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nilai praktis dari media TV, VCD diantaranya adalah ada 3. Yang pertama, bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. Yang kedua, memperluas tinjauan kelas. Dan yang terakhir, ketiga, dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. Kesimpulan, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. Pengertian lebih jauh tentang media adalah sesuatu yang membawa informasi dari sumber untuk diteruskan kepada penerima. Media pembelajaran diartikan sebagai suatu alat atau bahan yang mengandung informasi atau pesan pembelajaran. Jadi, penggunaan media di sini ditunjukkan untuk memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.